Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim wa radiyallahu an syaykina wa qudwatina al-qudwil maqtum Abil Abbas Ahmad Muhammad Tijan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat was-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Para kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa berada dalam lindungan, bimbingan, rahmat, taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah masuki hari yang ke-23 dari bulan Ramadan dan akan memasuki malam yang ke-24 dari bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk meraih kemuliaan, meraih keutamaan bulan Ramadan. Masih memberikan kita panjang umur, sehat dalam keadaan sehat walafiat, menetapkan iman Islam kita. Mudah-mudahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sampai detik ini terus ditetapkan dan ditambah dengan nikmat yang lebih besar dan lebih banyak lagi, dengan berkat hadirnya kita di majelis ini, dengan berkat zikir yang telah kita lakukan bersama, dengan berkat silaturahmi kita. Mudah-mudahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita terus ditetapkan dan terus ditambah dengan nikmat yang lebih besar lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini menjelang buka puasa ini kita akan mengupas sedikit tentang amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal seperti apa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Terus apa syarat amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini surah Al-Mulk ayat 2 ya. Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan kematian dan telah menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, agar ia menguji kalian, mana siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Yang paling baik amalnya. Di dalam ayat ini Allah SWT menyatakan bahwa Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Allah, setelah Allah hidupkan kita di muka bumi, kemudian nanti Allah matikan kita dan akan menghadap kembali kepada Allah SWT. Jadi Allah ciptakan kematian dan kehidupan itu adalah semata-mata untuk menguji kita semua. Dalam kehidupan ini Allah hidupkan kita untuk menguji kita. Siapa di antara kita dari hamba Allah SWT yang paling baik amalnya, yang paling baik dalam beramal soleh, dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah mengomentari ayat ini, ya, beliau mengomentari, mentafsirkan ayat ini. Huwa
kedua, akhlasuhu wa aswabuhu. Ya. Yang dimaksud dengan ahsanu amala dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah amal yang paling baik, yaitu amal yang paling ikhlas dan paling benar. Nah, benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar menurut syariat. Jadi bukan amal yang hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi amal yang didasar dengan ilmu dan dilakukan dengan ikhlas, paling ikhlas. Nah, ini kata Al-Imam Fudail bin Iyad, maksud dari ahsanu amalah tersebut. Lalu mereka bertanya, ini para muridnya, orang-orang bertanya kepada Al-Imam Fudail bin Iyad, ya Aba Ali, ini kuliahnya, julukan beliau itu biasa dipanggil dengan Aba Ali. Namanya Syekh Al-Imam Fudail bin Iyad. Ya Aba Ali, ma akhlasu wa aswabuhu. Nah, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat itu ahsanu amala, amal yang paling baik itu adalah amal yang paling ikhlas dan paling benar. Kemudian para muridnya bertanya, wahai Aba Ali, apa yang dimaksud dengan akhlasu wa aswabahu? Apa amal yang paling ikhlas dan paling benar itu seperti apa? Jadi amal yang paling benar dan paling ikhlas itu seperti apa? Faqala, beliau pun mengatakan, menjawab, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya sebuah amal, apapun amal itu, amal kebaikan, amal soleh, apabila amal itu ikhlas, orang yang mengerjakannya ikhlas karena Allah tanpa menginginkan apapun selain ridho Allah SWT. Walam yakun sawaban, tetapi tidak benar, tidak sesuai dengan yang diperintahkan syariat, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak benar, lam yuqbal, amal itu tidak akan diterima. Amalnya ikhlas, orang yang melakukannya, tetapi tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka amalnya tidak diterima, kata beliau. Artinya beliau mengatakan amal yang diterima itu adalah amal yang tidak hanya ikhlas, tetapi juga harus benar, ikhlas dan benar. Wakana, beliau melanjutkan, Imam Fudail bin Iyad melanjutkan, wakana sawaban, wa idza kana al-amal sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu juga apabila amalnya benar, sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan sunnah Nabi, tetapi tidak dilakukan dengan ikhlas. Orang yang melakukannya riya, orang yang melakukannya pamer, tidak ikhlas karena Allah. Jadi tapi karena sesuatu selain Allah, entah itu karena makhluk Allah, entah itu karena manusia, apapun itu, ini dilakukan bukan karena Allah, maka amal tersebut juga tidak diterima. Ini kata ini yang dimaksud dengan amal yang paling ikhlas dan paling benar sebagai tafsiran dari firman Allah ahsanu amalah. Jadi amal yang paling baik yang dikatakan oleh Al-Imam Syekh Fudail bin Iyad yang paling benar dan paling ikhlas adalah amal yang dilakukan dengan ikhlas, hanya mencari ridho Allah SWT tanpa ada tujuan apapun selain ridho Allah SWT. Kemudian amal tersebut sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan sunnah Nabi. Itulah amal yang diterima. Jadi amal yang diterima itu apabila ada di dalamnya dua syarat tadi. Ini kata Syekh Fudail bin Iyad. Pertama, amalnya dilakukan dengan ikhlas, ikhlas karena Allah SWT. Kemudian yang kedua, amalnya itu benar, sesuai dengan tuntunan syariat dan sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau dilakukan dengan ikhlas tetapi tidak benar, tidak diterima.
ataupun amalnya benar sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah, tetapi tidak dilakukan dengan ikhlas, maka juga tidak diterima. Harus ikhlas dan shawab. Jadi khalis was shawab, amal yang khalis was shawab. Jadi amal yang ikhlas dan benar, harus dua syarat ini. Ini kata Syekh Al-Imam Fudail bin Iyad. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amal itu benar-benar dilakukan dengan ikhlas dan benar. Jadi amal tidak akan diterima oleh Allah SWT sampai seseorang yang beramal melakukannya dengan benar, sesuai dengan tuntunan syariat, dan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan yang ikhlas itu, amal yang ikhlas. Wal khalis ayyakuna lillah. Dan dimaksud dengan amal yang ikhlas murni itu adalah amalnya karena Allah. Tidak ada tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada tujuan apa-apa. Bahkan di kalangan kaum sufi, ahli tasawuf, mereka mengatakan tidak ada tujuan dunia maupun tujuan akhirat. Jadi bukan untuk meraih surga, bukan juga untuk menghindar neraka, bukan untuk mencari pahala. Pokoknya amalnya murni karena Allah SWT. Kalau ada orang beramal untuk mencari pahala, di kalangan kaum sufi itu belum dikatakan amal yang ikhlas. Amal yang ikhlas itu. Ataupun ada orang beramal karena takut neraka, juga belum dikatakan amal yang ikhlas. Jadi masih ada keinginan, masih ada tujuan. Tetapi amal itu bertingkat-tingkat, butuh proses. Untuk memurnikan amal itu benar-benar ikhlas karena Allah SWT itu butuh proses bertahap. Pertama beramal karena ingin surga dulu, kemudian bisa meningkat jadi karena supaya terhindar dari neraka, jadi ingin pahala dulu sampai benar-benar dia bisa meraih diberi kekuatan taufik untuk melakukan amal ikhlas karena Allah SWT tanpa ada tujuan apapun selain ridho Allah SWT. Itu kata beliau, yang dimaksud dengan ikhlas adalah amalnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was-sawabu, dan yang was-sawabu ayyakuna ala sunnah. Dan yang dimaksud dengan amal yang benar, sawab benar tadi, ayyakuna ala sunnah, adalah amal itu sesuai dengan sunnah Nabi, harus sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, kita melakukan sholat seperti sholat yang dilakukan oleh Nabi. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, bagaimana kita tidak bisa melihat Nabi sholat, tetapi kita bisa melihat para ulama yang mengetahuinya dari gurunya, terus. Nah, sahabat melihat Nabi bagaimana sholat, kemudian sahabat mengajarkannya pada tabi'in cara Nabi sholat. Tabi'in walaupun tidak melihat Rasulullah, tapi mereka bertemu dengan sahabat, belajar langsung dengan sahabat. Nah, kemudian para tabi'in mengajarkan kepada muridnya, para tabi'in nyambung terus. Bagaimana cara Nabi sholat? Karena mereka melihat dari sahabat. Sahabat melihat dari Rasulullah. Kemudian tabi'in tadi melihat dari sahabat. Tabi'in melihat dari tabi'in. Terus ke bawah sampai sekarang ini. Makanya ilmu syariat itu butuh guru. Harus diambil dengan guru langsung, talaqi nama. Tidak cukup lewat jarak jauh, harus nyambung. Dan juga tidak bisa istilahnya tidak sempurna kalau diambil lewat kitab, tetapi memang harus ada guru yang membimbing untuk menerangkan isi kitab tersebut. Nah, jadi yang dimaksud dengan ibadah yang benar, amal yang benar, yang dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad adalah ayyakun ala sunnah.
adalah amalnya sesuai dengan tuntunan sunnah. Apapun amal ibadah yang kita lakukan, kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi, kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Nah, karena memang Allah sudah mengatakan, berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ya. Nah, perintah Allah SWT, ikuti aku, ini ikuti Nabi. Jadi amal apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan Nabi, harus mengikuti jejak Nabi. Allah tidak akan menerima amal apapun yang dilakukan hamba kalau tidak sesuai dengan tuntunan kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena yang paling pas, yang paling sempurna dalam menjelaskan perintah Allah adalah Rasulullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus mencontoh Nabi, mencontoh amal yang dilakukan oleh Nabi, harus sesuai dengan sunnah. Nah, wakila kemudian dikatakan, nah ini masih seputar ikhlas tadi, makna ikhlas. Wakila dikatakan al-ikhlasu istiwa'u a'malil abdi bil zahir wal batin. Ada yang mengatakan makna ikhlas itu adalah samanya amal hamba secara zahir dan secara batin. Zahirnya sama dengan batinnya, harus seimbang, selaras antara amal zahirnya dengan amal batinnya. Jangan sampai amal zahirnya bagus, tapi batinnya busuk, batinnya tidak bagus, batinnya ada kebencian sama orang lain, batinnya ada iri, batinnya ada riya, ada hasud. Amalnya bagus, sempurna, tetapi batinnya itu ada riya tadi, ya. Nah, jadi tidak ikhlas. Jadi ini itu yang disebut dengan tidak ikhlas itu, karena tidak selaras amal zahir dengan amal batin. Nah, ini diantara ta'rifnya ikhlas, itu sama. Amal zahir, amal batinnya sama. Zahirnya dia beramal bagus, batinnya juga bagus. Amalnya itu murni ikhlas karena Allah SWT tidak ada tujuan lain. Wakila bil Imam Sahal At-Tusturi rahimahullah. Imam Sahal At-Tusturi, salah seorang tokoh kaum sufi, rahimahullah, beliau pernah ditanya, pernah ditanya, ayyu syai'in asyaddu 'alan nafsi? Apa yang paling berat bagi nafsu, bagi jiwa? Jadi apa yang paling berat bagi jiwa kita itu apa? Sesuatu yang paling berat untuk dilakukan oleh jiwa kita itu apa? Faqala beliau al-Imam Sa'ad At-Tusturi menjawab, al-ikhlas. Yang paling berat itu adalah ikhlas. Ini yang paling berat untuk dilakukan jiwa kita ini adalah ikhlas ini. Karena awalnya nafsu kita ini ketika ibadah itu pasti ingin pahala, ingin surga. Itu di kalangan kaum sufi itu belum dikatakan ikhlas. Berat memang ikhlas ini, untuk memurnikan amal hanya murni untuk Allah, itu untuk ridho Allah saja, itu berat. Jadi tapi memang tingkatannya memang ada tingkatan-tingkatannya. Nah, sebagian orang beribadah ibadahnya itu karena berharap surga Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala. Ada juga sekelompok orang beribadah karena takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala, agar bisa selamat dari neraka. Ada sekelompok orang lagi yang lebih tinggi lagi ibadahnya, ibadahnya itu tidak takut surga, tidak takut neraka, tidak berharap surga, tetapi berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tadi, itu butuh proses untuk mencapai derajat yang tertinggi yang ketiga tadi, butuh proses. Jadi orang-orang seperti kita ini amalnya masih taraf orang yang mengejar pahala, ingin surga masih takut neraka. Nah, jadi perlu terus kita beramal istiqomah supaya bisa naik ke derajat yang ikhlas murni, tidak mengharap apapun, tidak ada tujuan dunia ataupun tujuan akhirat. Yang diinginkan hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya ridho Allah. Sehingga sampai pada maqam seandainya dia itu dimasukkan neraka pun tidak apa-apa. Nah, yang penting Allah ridho, karena ibadahnya, amalnya bukan karena ingin
terhindar dari neraka, bukan juga karena ingin masuk surga. Yang penting Allah ridho amalnya. Ini kata Al-Imam Salah Tusturi, perkara yang paling berat bagi nafsu, bagi jiwa kita adalah ikhlas. Li'annahu, kenapa kok beliau mengatakan perkara yang paling berat itu adalah ikhlas? Li'annahu laisa laha fihi nasibun. Karena nafsu laisa laha, jiwa ini tidak memiliki bagian dari ikhlas itu. Karena nafsu tadi, jiwa tidak memiliki bagian dalam ikhlas. Dia tidak memiliki bagian apapun. Ketika seseorang hamba ikhlas karena Allah, maka nafsu tidak akan dapat bagian apa-apa. Karena memang orang ibadahnya hanya untuk Allah SWT. Jiwa kita nafsu tidak senang itu kalau dia kita beribadah hanya untuk Allah SWT. Dia harus pengen ada embel-embel tujuan-tujuan yang lain biar juga dapat bagian. Kalau hanya untuk Allah SWT, maka nafsu jiwa kita tidak dapat bagian. Oleh karena itu paling berat itu melakukannya, karena bertentangan dengan nafsu kita. Jadi yang paling berat dalam hidup kita ini adalah mengendalikan hawa nafsu kita ini. Mengendalikan dan menundukkan hawa nafsu, itulah perjuangan kita di dalam dunia ini. Supaya kita bisa mujahadah, berperang terus, berjuang terus untuk menguasai hawa nafsu kita sampai kita benar-benar bisa mengendalikannya. Jangan sampai kita dikendalikan, tapi harus bisa mengendalikannya. Itu butuh usaha keras. Harus kita paksakan dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Kita paksakan untuk mengingat Allah, untuk berzikir. Kita paksakan untuk salawat. Kita paksakan untuk beristighfar. Kita paksakan untuk menyebut kalimat thayyibah. Dalam rangka untuk mengikis keinginan nafsu kita ini. Wa qala fil asar, disebutkan juga dalam sebuah asar. Dalam sebuah asar disebutkan, qala Allah lil 'abdi yaumal qiyamah. Allah berfirman kepada hamba di hari kiamat. Ini disebutkan dalam sebuah asar bahwa Allah SWT di hari kiamat berfirman kepada hamba, idhab fakhud ajaraka mimman amilta lahu la ajaralaka indana. Ini untuk orang yang ketika beramal tidak karena Allah SWT tapi riya. Mungkin ada karena orang yang agar dia dipuji oleh seseorang, agar dia dilihat oleh seseorang. Ini amalnya karena riya. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya ini diantara perkara yang menghalangi seseorang menjadi orang soleh. Itu adalah beramal karena riya. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, innallaha harrama al-jannata ala kulli mura'in. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan surga atas setiap orang yang riya, orang yang memamerkan amalnya, memperlihatkan amalnya kepada manusia, tidak beribadah kepada Allah SWT, tapi supaya disanjung orang, supaya dipuji orang. Ini akan diharamkan dari neraka oleh Allah SWT kalau sampai dia tidak bertobat kepada Allah SWT. Bahkan dalam hadis lain juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah man aran nasa anna lahu khair wa laysa fihi khairun. Orang yang manusia yang paling dahsyat siksaannya nanti di hari akhirat adalah orang yang memperlihatkan kepada manusia bahwasanya dia itu orang baik, bahwasanya dia memiliki kebaikan, orang baik. Walaysa, dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Padahal dia tidak memiliki kebaikan apapun, tidak ada kebaikan. Tapi dia memperlihatkan seakan-akan dia itu orang baik, orang bagus. Ini kan sebuah kemunafikan. Ibadah itu untuk memperlihatkan orang. Dia tampakkan seakan-akan dia itu orang yang soleh, orang yang
ahli ilmu, padahal dia tidak ada kebaikan dalam dirinya, tidak ada dalam ilmu dalam dirinya, hanya untuk memamerkan saja. Apalagi kalau sampai ada tujuan-tujuan dunia untuk supaya orang mendapat orang memujinya, orang mengangkat derajatnya dan sebagainya, supaya dia dimuliakan di masyarakat, di kalangan kaumnya umpamanya itu. Nah, itu akan diancam oleh Allah SWT dengan manusia yang paling berat, paling dahsyat siksaannya nanti di hari akhirat, itu riya itu. Nah, ini nanti diantara disebutkan dalam sebuah asal, Allah berfirman kepada orang yang beramal dengan riya, idhab fakhud ajraka mimman amilta lahu. Pergi kamu sana, bahasa kitanya, pergilah kamu, ambillah pahalamu dari orang yang engkau beramal untuknya. Karena engkau bukan beramal untukku, kata Allah SWT, engkau beramal untuk orang lain, silakan ambil pahala, minta pahala sama orang yang engkau beramal untuknya itu. Disuruh pergi oleh Allah SWT. La ajra laka indana, di sisi kami kamu tidak memiliki ganjaran apapun, tidak ada pahala untukmu, karena engkau beribadah bukan untukku, kata Allah SWT, untuk orang lain, untuk selainku, maka minta pahala dengan orang tersebut. Tidak ada pahala bagimu. Kami tidak mempersiapkan pahala untukmu, karena engkau beribadah, beramal bukan untuk kami. Ai liman amila bila ikhlas. Ini difirmankan oleh Allah SWT di akhirat kala untuk orang yang beramal tidak ikhlas karena Allah SWT, tetapi dia beramal untuk manusia, untuk kepentingan pribadinya, untuk supaya dia dimuliakan manusia, disanjung manusia, dihormati dan sebagainya. Pokoknya tujuannya adalah selain Allah, tidak pas ya. Jadi oleh karena itu berusahalah kita untuk menjadikan amal kita ini diterima oleh Allah SWT. Hendaklah kita dalam melakukan amal itu jangan hanya sekedar yang penting sah, tetapi bagaimana supaya amal itu diterima oleh Allah SWT. Juga dalam beramal juga harus ada adab dalam beramal. Jadi amal yang sah, amal yang diterima sudah pasti sah. Tetapi kalau amal yang sah menurut hukum belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berusahalah kita untuk melakukan amal sesempurna mungkin sesuai dengan tuntunan Nabi, tuntunan Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, dan juga sesuai dengan perintah dan tuntunan syariat. Kemudian berusaha kita untuk melakukannya dengan ikhlas. Ikhlas karena Allah, hanya mengharap ridho Allah SWT. Mungkin untuk orang tingkatan seperti kita ini tidak masalah untuk berharap pahala dulu, berharap surga, takut neraka. Nanti setelah kita istiqamah, insya Allah akan diberikan oleh Allah SWT kekuatan sehingga kita bisa beribadah benar-benar murni karena Allah, tanpa ada tujuan dunia dan tujuan akhirat. Jadi harus butuh usaha dari kita dalam beramal supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah sebagaimana sudah disampaikan dalam ayat surah Al-Mulk tadi ayat 2, Allah ciptakan kehidupan, ciptakan kematian ini supaya apa? Supaya untuk menguji kita semua. Melihat Allah hidupkan kita di bumi ini diantara misi Allah. Kenapa Allah hidupkan kita di bumi ini? Diantaranya Allah ingin, dalam ayat ini menyebutkan, ingin menguji kita. Siapa diantara kita orang yang paling baik amalnya? Orang yang paling sempurna amalnya akan diuji oleh Allah SWT. Yang paling baik amalnya itu yang akan diterima oleh Allah SWT dan akan dijadikan hamba-hamba yang dekat dengannya nanti, dan diberi dengan nikmat yang telah Allah janjikan. Sebaliknya orang yang buruk amalnya, ini orang yang akan ditolak oleh Allah SWT dan akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Tadi sudah kita bahas, sebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan amal yang paling baik adalah menurut Syekh Imam Fudail bin Iyad, amal yang mencakup dua hal tadi. Yang pertama ikhlas, kemudian benar.
Yang dimaksud dengan ikhlas, ikhlas murni karena Allah SWT. Yang dimaksud dengan benar, benar sesuai dengan tuntunan sunnah, sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan syariat. Jangan sampai amal kita melenceng dari sunnah Nabi, melenceng dari syariat. Maka jika amal kita tidak sesuai dengan syariat, tidak akan diterima meskipun dilakukan dengan ikhlas. Begitu juga sebaliknya, amalnya sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah Nabi, tetapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Jadi harus dua ini, ikhlas dan benar sesuai dengan syariat dan sunnah, harus ada pada setiap amal perbuatan, amal baik dan amal ibadah yang kita lakukan, ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa terus memperbaiki diri kita masing-masing, memperbaiki amal ibadah kita, menjadikan amal ibadah kita benar-benar ikhlas karena Allah SWT, tanpa ada tujuan dunia maupun tujuan akhirat. Karena inilah salah satu yang bisa kita bawa nanti ketika kita sudah masuk ke alam barzakh, menghadap Allah SWT. Yang kita bawa hanya amal ibadah kita. Kalau umpamanya amal ibadah kita sudah tidak benar, tidak terima, apa yang kita harapkan nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu kita terus belajar, membenahi diri, memperbaiki amal kita. Jadi jangan merasa puas dengan apa yang telah kita miliki. Terus kita tingkatkan amal kita dan terus kita belajar membenahi diri dan memperbaiki amal supaya benar-benar amal kita ini menjadi amal yang sempurna, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat shaimin shaimat yang berbahagia, mudah-mudahan kajian kita di sore hari ini bermanfaat dan sekaligus menambah wawasan keilmuan kita dan menjadikan motivasi kita untuk memperbaiki amal ibadah kita sehingga menjadi amal yang sempurna yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kajian kita saat ini bisa menambah kita untuk semangat dalam belajar, mengkaji ilmu dalam rangka memperbaiki amal kita menjadi amal yang sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima wal hadimi ma sabaq nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi hadza qadri muqdaril azim. Allamanallahu wa iyyakum ilmat tuqa wal adab. Allamanallahu wa iyyakum ilmat tuqa wal adab. Allamanallahu وإياكم علم التقى والأدب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شيئا ولا محروما. اللهم أعطي كل سائل منا سؤلا ومطلوبه في دار الدنيا ودار الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.